traweh macam-macam itu, Allah menerima amal kita, kemudian kita menjadi minal aidin, orang-orang yang kembali suci, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Ya. Bahasan kita kitab Al-Kabair membahas tentang dosa-dosa besar. Mari kita kembali ke pengertian, apa itu dosa besar? Dosa besar itu dosa yang membutuhkan tobat. Kalau dosa-dosa kecil bisa luruh, bisa habis dengan wudhu, dengan membaca tasbih setelah sholat, tasbih, tahlil, tahmid. Tapi kalau yang namanya dosa besar, itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan melakukan taubat. Rukun tobat kepada Allah hanya 3. Rukun tobat kalau itu dosanya dengan manusia 4. Silakan yang bisa jawab boleh pulang duluan atau aja. Rukun tobat kepada Allah 1. Udah terima THR masa nggak bisa jawab? Berhenti dari dosa atau maksiat itu. Yang kedua, apa? Menyesal dulu. Jadi kalau ada orang dulu mabok, kemudian berhenti mabok, kalau bangga dengan maboknya itu belum tobat. Ya. Untung ya, setelah ngaji ternyata mabok itu haram, ya enggak? Untung gua udah mabok. Nah, itu namanya enggak menyesal. Ya. Dulu mungkin tiap malam minggu gonta-ganti pacar, karena belum tahu kalau pacaran itu dosa. Pegangan itu dosa, cium-ciuman dosa. Begitu ngaji, ternyata haram ya Pak Ustadz. Untung gua dulu udah sering. Ngomong untung sering berbuat dosa itu, termasuk ini majelis saya mengingatkan kepada siapapun yang pernah berbuat dosa besar, orang lain nggak tahu, jangan diceritakan, apalagi press conference. Ya. Hadisnya mengatakan seluruh dosa diampuni kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Terang-terangan itu zaman now ada orang berzina silan langsung, saking sudah sakit hatinya mati gitu. Yang kedua, waktu berzina orang lain nggak tahu, tapi kemudian menceritakan. Ya, beberapa bulan yang lalu saya berzina dengan pelacur. Nah, ngomong begitu di medsos itu ciri-ciri dosanya susah diampuni, kecuali dia akan bertobat. Jadi siapapun yang pernah terperosok ke dalam dosa, termasuk dosa yang besar, kalau ketemu orang lain nggak tahu, nggak usah cerita. Untungnya sekarang saya udah sholat, dulu mah boro-boro sholat. Orang lain sholat subuh itu, saya masih judi. Nggak usah diceritain begitu. Ya, jadi dosa yang tidak diampuni salah satunya dosa yang terang-terangan. Dosa terang-terangan itu salah satunya menceritakan yang orang lain tidak tahu, kemudian seperti itu. Termasuk kepada anak, kepada apa, punya masa lalu yang kelam jangan diceritakan. Nanti takutnya anak, bapak aja begitu ya, saya harus nyobain gitu ya. Ya. Jadi kalau ingin punya anak soleh seperti itu. Terus yang nomor 3 tadi, berniat tidak mengulangi lagi. Jadi syarat bertobat itu 1, menyesal, berhenti, menyesal. Yang ketiga, berniat tidak akan mengulang lagi. Yang nomor 4, kalau urusan dengan manusia, minta maaf. Kalau urusan hutang piutang dikembalikan. Minjem wajan, kalau yang perempuan kembaliin wajan. Kita kadang-kadang minjem 2 parkir. Berapa duit kalau minjem parkir biasanya mas? 2.000. Minjem ya, minjem. Udah 7 lebaran belum dikembaliin. Itu kalau kita mati, itu tetap jadi urusan. Nah, kemudian kita itu sudah selesai puasa. Orang selesai puasa mudah-mudahan sudah bertakwa. Kapan kita sudah dianggap atau lulus menjadi orang bertakwa? Ada 2 indikator yang tolong diingat-ingat. Janji Allah minimal ada 6, tapi minimal kita ada 2 ini. Wa may yattaqillaha yaj'al rizqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sudah bertakwa kepada Allah, maka cirinya 2. 1, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi kapan kita sudah bertakwa, kita nggak pernah mentok. Urusan duit, urusan kesehatan, apapun, minimal kalau belum ada solusi, pikiran kita optimis.
Tapi kalau kita hidupnya merasa mentok, gagal maning, kalau sinetron apa dulu itu? Gagal maning son gitu, ada yang nonton enggak? Umur kita sama kalau ada yang nonton ya? Hah? Tuyul dan Mbak Yun. Tuyulnya sudah gede. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezekinya itu ditambah dari yang bukan gajinya, bukan dagangannya. Jadi kita lihat nih, mulai Syawal sampai nanti bulan Sya'ban, apakah puasa kita kemarin khususnya berhasil atau tidak gitu. Kalau kita merasa selalu ada solusi, yang kedua rezeki kita nggak pernah putus, berarti ibadah kita itu sudah bagus. Itu kita masuk kepada standar orang yang bertakwa. Tapi mohon maaf, apa namanya, kita ada masalah. Nah, orang yang bertakwa ada masalah, tetap ada solusinya. Itu. Kalau nggak ada masalah, mati aja ada masalah ya. Orang pertama kali masuk kuburan, masalah pertamanya apa mas? Sudah dibocorin belum? Langsung ada malaikat nanya, marrobuka, itu masalah itu. Soalan, kalau bisa jawab, kita enak sampai datang kiamat. Kalau nggak bisa jawab, Bapak kira-kira mati 70 tahun lagi cukup ya? Ya, kita lah barengan ya, mati 75 tahun lagi. Jadi kita nggak pernah mikir kan, begitu kita mati, ya, sejak hari itu kita nunggu kiamatnya sendiri. Kalau sekarang masih rame-rame, ya, punya teman punya itu, begitu sudah masuk kuburan sendiri. Nah, itu masalah pertamanya gitu. Kalau bisa jawab kita selamat, kalau nggak bisa jawab mungkin ada persekot neraka, namanya siksa kubur. Makanya sekarang kita ngumpul dimanapun seperti ini juga, salah satunya berpikir ngumpulin bekal. Nanti kalau ke kuburan itu kita enak. Yang belum niat ngaji, coba niat, pakai doa tambah ilmu, Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Moga-moga duduk kita ini di sini menjadi sebab nanti kalau kita sakaratul mautnya enak. Begitu ditanya malaikat apa? Mungkar dan Nakir, ces gitu langsung bisa jawab. Habis itu Allah tidurkan kita, tahu-tahu kiamat. Saking enaknya. Ya. Kemarin mudik macet, enak apa enggak enak? Enggak enak. Macet aja di jalan raya itu, kita bawa minum, bawa itu enggak enak. Gimana macet di padang pasar? Di padang pasar nanti. Kita kembali ke sini. Yang sudah kita bahas, dosa yang pertama, paling gede-gedenya dosa nomor 1 apa namanya? Syirik. Menyekutukan Allah dengan zat lain. Jadi Allah punya kuasa, mental kita menganggap ada kekuatan lain yang bisa menyamai Allah, itu namanya syirik atau syirik yang gede. Ya, kalau zaman dulu ada animisme, dinamisme, kalau kafir Quraisy itu ya tawaf juga menyembah Allah, di samping Ka'bah ada patung, di Safa dan Marwah ada patung. Ya, tapi kalau syirik ini insya Allah kita selamat. Ya, manusia modern hampir nggak ada yang begitu. 1-2 saja. Yang paling berat di zaman zaman medsos itu syirik yang tipis-tipis atau tidak kelihatan. Namanya apa? Riya. Beramal karena makhluk atau meninggalkan amal karena makhluk. Kenapa kamu terawih ke DT? Ada pengurus DT yang bagiin brosur di depan itu. Ya, biar mudah-mudahan kalau saya sering lewat tangga itu dia tertarik. Ya. Karena bukan sudah punya istri, mungkin dia itu siap dijadiin yang kedua, karena dia sering menyanyikan lagunya Astrid. Ya, gimana? Jadikanlah lagu yang kedua. Nah, kalau kita ibadah karena makhluk seperti itu namanya riya. Yang kedua, meninggalkan amal karena makhluk juga. Kenapa kamu nggak di DT? Oh, itu mbak yang bagi-bagi brosur itu udah nikah. Jadi kita meninggalkan amal karena makhluk. Nah, ini kita bahas. Yang kedua apa? Sedikit-sedikit share. Ya, informasi ibadah kita, tapi niatnya biar pamer kepada orang lain, bukan memotivasi. Ya. Misalkan bisa tahajud atau iktikaf di sini, ya, langsung sambil ikut muhasabah agim itu sambil nangis-nangis, ya, sambil di alhamdulillah sambil matanya netes-netes itu, biar orang lain tahu kita lagi muhasabah. Padahal di sini ngomongnya kita bayangkan waktu kita tubuh kita terjujur kaku. Ya, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Diharapkan kita itu ingat mati. Tapi kita pada saat itu nggak ingat mati. Ingat apa? Netizen. Ya. Netizen kira-kira like, share atau tidak gitu ya. Nah, ini sudah kita bahas. Dosa yang kedua yang sudah kita bahas, ingat nggak? Sudah kedua atau baru satu? Membunuh. Nomor 1, dosa paling gede itu syirik. Syirik yang gede-gede itu menyembah selain Allah atau menyamakan ada zat lain yang punya kekuatan seperti Allah. Yang kedua, membunuh. Mari kita baca ayatnya biar kita dapat pahala minimal membaca 1 ayat. Surat An-Nisa ayat 93. Kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adaban azima. Waman lan sing sapa wonge, waman dan barang siapa yaktul yang membunuh, ya, mukminan seorang yang beriman, muta'ammidan dengan sengaja atau ya dengan sengaja mau membunuh, apalagi direncanakan, fajazauhu maka dia akan mendapatkan balasan orang yang bunuh itu apa? Jahannamu, neraka jahanam, khalidan dengan kekal ya di dalamnya. Wa ghadiballahu dan Allah ya murka kepadanya, wa la'anahu melaknatnya, wa addalahu dan hadis lain membunuh satu orang Islam itu lebih besar dosanya dari menghancurkan. Jadi kalau Bapak umroh bawa martil, bawa dinamit, datang ke depan Ka'bah, Ka'bah diledakkan. Kira-kira marah nggak seluruh orang dunia? Itu dosanya lebih kecil dibanding bunuh seorang mukmin. Makanya saya pendekar silat, latihan silat itu dari SD sampai SMA. Dulu sebelum belajar, kalau lagi ngelatih atau lagi tanding itu nggak mikir. Sekarang mau mukul orang aja takut. Takut kenapa? Pas Israel lewat. Jadi kalau saya marah nonjok orang, dus, orangnya mati, maka akan keluar berita, Ustadz Rosidin, tim Ustadz Darut Tauhid, bunuh orang di jalan. Ya, padahal yang bunuh siapa? Israel. Kita yang tertuduh. Ya. Dalam kitab fikih, ini sekalian ya, jadi yang jelas dosa membunuh itu enggak main-main. Dosa membunuh seseorang itu lebih besar dari menghancurkan Ka'bah. Keterangan yang lain, membunuh satu orang itu seperti membunuh semua manusia. Ya. Dalam surat Al-Furqan 68 sampai 70 juga dijelaskan, dan orang-orang yang tidak menyembah ya ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, ya, dan tidak berzina dan seterusnya. Jadi membunuh itu tidak main-main. Nah, dalam fikih ini biar kita tahu, pembunuhan itu dibagi 3. 1, pembunuhan yang sengaja. 2, pembunuhan yang tidak sengaja. Nomor 3, pembunuhan yang tidak sengaja seolah-olah sengaja. Ini ya. Jadi kita biar tahu nih secara fikih, kalau ada orang meninggal, hukum fikihnya dibagi 3. 1, apa tadi?
membunuh dengan sengaja apalagi direncanakan. Dua, tanpa sengaja membunuh. Yang ketiga, membunuhnya tidak sengaja tapi seolah-olah seperti sengaja. Apa itu membunuh dengan sengaja? Bawa pistol, marah kita bawa pistol, kemudian mencari orangnya, kemudian kita tembak. Der, 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 der. Maka dia sengaja memang dari rumah itu mau membunuh. Ya. Yang kedua, membunuh tidak sengaja. Contohnya, di jalan mungkin kita naik motor, kemudian motor kita nyenggol ke mobil, pas turun yang punya mobil itu mukul kita. Ya, maksudnya kita mempertahankan diri karena yang punya mobil itu mau mencelakai kita, kemudian kita menghindar. Dia misalkan saking semangatnya gitu, nonjok kita, kita menghindar. Dia kemudian masuk ke dalam got. Ya, di dalam got itu ternyata ada buaya lepas gitu ya. Nah, ini kan dibuat sedemikian rupa ya, buaya lepas kemudian digigit lehernya. Ya, itu kan dia mati, tapi nggak sengaja. Yang ketiga, nggak sengaja. Ya, kita itu lagi bawa pentungan kasti di depan rumah karena habis latihan. Terus ada copet lari dari jalan, copet, copet, copet. Terus lewat di depan kita nggak sengaja, refleks aja. Tung. Kena ininya, bentur tembok, mati. Nah itu meskipun tidak sengaja, seolah-olah sengaja. Kenapa? Dia bawa alat untuk yang alat itu potensi membunuh. Nah nanti jatuh hukumannya beda-beda. Kalau orang membunuh dengan sengaja, ya semua sudah tahu ya. Orang membunuh, hukumannya kalau secara fikih diapain? Kisos. Kusos itu dibunuh lagi. Kalau nggak sengaja, gimana? Kalau nggak sengaja bunuh, hukumannya apa secara fikih? Pernah dengar enggak? Ini mumpung ngomong ini. Ya, itu membayar diat. Membayar diat itu misalkan ditentukan oleh hakim, dia bayar 1 miliar. Ya, kalau nggak sengaja itu musyawarah dengan yang dibunuh tadi. Ya, nanti di dalam kitab fikihnya yang jelas seperti itu kita minimal tahu, jangan macam-macam. Ya kalau ada maling itu jangan ikut ngebukin. Ya bisa jadi ajalnya di tangan kita ya enggak. Dia cuma nyolong handphone harganya 2 juta tapi mati, ninggalin anak istri dan seterusnya. Tapi hawanya kalau ada maling itu semangat enggak ikut ngebukin? Ayo jujur Mas. Ya, ikut gedek enggak? Dulu waktu ini belum jadi masjid, masih rumah. Itu ada jambret ketangkep itu, tak amanin ke kamar itu. Ingat enggak? Itu jangankan orang biasa, polisi aja pingin nginjek-injek. Mungkin gede kali ya. Padahal kalau diinjek pas Israel lewat tadi, ditendang sekali saja, mati. Ya. Kita lanjutkan ya sedikit keterangannya ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, jika dua orang muslim saling bertemu, keduanya dengan senjatanya atau pedangnya, maka si pembunuh dan yang dibunuh berada di neraka. Dikatakan, wahai Rasulullah, neraka memang balasan bagi si pembunuh, namun kenapa yang dibunuh juga ikut masuk neraka? Beliau menjawab, karena ia berambisi membunuh sahabatnya juga. Jadi kalau kita berantem sesama muslim itu resikonya sama, apalagi sampai mati. Yang mati maupun yang tidak mati, dua-duanya masuk neraka. Karena apa? Semangat berantem kan sama. Kenapa dia mati? Dia aja yang lengah. Kalau enggak dia lengah, dia yang bunuh. Beda kalau kita di rumah, kemudian ada perampok, perampoknya datang, kemudian kita pas bawa pisau, ya, kemudian karena dia mau lari bawa TV kita tusuk, itu mati. Nah, itu yang seperti itu membela diri maka dihukumi sebagai apa? Jihad, yaitu menjaga harta barangnya masing-masing. Ya. Ya. Mungkin itu ya, karena ini sifatnya kultum saja, biar untuk menambah wawasan, ya kita sudah mempelajari 2 dosa besar. Yang pertama syirik,
mari berlindung dari kesyirikan. Yang kedua, jangan sampai kita gampang membunuh. Ya, nah, mumpung kita lagi ngaji, kenapa dalam Islam ada hukum kisos atau hukuman mati? Silakan Regu A. Kan kejem tuh, masa orang hidup kemudian dihukum mati? Kira-kira maksud syariahnya apa? Ya Bapak yang sedang berbuat musyrik, bersandar kepada selain Allah. Nyandar ke tembok itu bahasa itunya musyrik. Ada yang tahu? Ya. Itu ya meringkan, tapi secara manusia hukuman mati itu membuat yang keluarga yang dibunuh itu menjadi tidak dendam. Jadi Islam ingin memutus yang namanya ada sebuah kejadian yang besar itu berhenti di satu titik. Misalkan ada ya seorang bapak dibunuh oleh seseorang. Terus orang itu masih tetap hidup. Kira-kira anaknya yang kelihatan itu gimana? Ya, itu dulu yang membunuh bapak kamu itu. Nanti cucunya, itunya dan seterusnya. Maka dalam hal ini kalau yang dibunuh itu kemudian apa? Yang dibunuh itu mengikhlaskan, diikrarkan, itu nggak perlu dikisos. Tapi kalau nggak bisa, nyawa harus dibayar nyawa, maka dibunuh. Salah satunya tadi biar tidak ada dendam kesumat. Ya, jadi kalau keluarga kita dibunuh, siapapun aja kan merasa dendam. Ya nggak? Kemarin di medsos ada ya, seorang pulang dari luar kota demi membunuh siapa? Istrinya yang diperkosa oleh orang lain. Ya, itu secara hukum salah, tapi mungkin daripada tadi ya membuat dirinya itu tidak bisa tenang seumur-umur seperti itu. Nah, secara syariat seperti itu. Kenapa ada hukuman mati? Karena hukuman mati itu untuk membuat tidak ada dendam yang turun-menurun. Begitu sudah mati, dibunuh juga, yang bunuh itu kan anaknya sudah selesai. Cucunya dan seterusnya. Kecuali memang yang berjiwa besar. Ya dicontohkan ya, secara basyariah Rasulullah aja susah memaafkan, dalam artian susah netral perasaannya ketemu yang membunuh Sayyidina Hamzah. Siapa yang bunuh Hamzah? Yang bunuh. Kalau Hindun kan yang order. Eksekutornya siapa? Siapa? Ini jawabannya yakin atau asal? Wahsi. Kalau di film Umar itu digambarkan laki-laki botak pakai anting-anting. Dia yang melempar lembing sehingga dadanya Sayyidina Hamzah itu. Kemudian yang kedua yang nyuruh Hindun. Tahun depannya beliau berdua masuk Islam. Tapi Rasulullah mengatakan, kamu jangan deket-deket saya. Ya, selevel Rasulullah aja secara manusiawinya, pamannya dibunuh itu tetap dalam ada perasaan tidak enak. Apalagi manusia biasa kayak kita. Jadi saya sering tuh kalau umroh, kemudian kan lewat Jeddah itu selalu ada ya, mutawif ngomong, Bapak Ibu di sebelah kanan ini Masjid Kisos. Zaman dulu sebelum eksekusi mati itu tertutup, habis Jumat maka akan keluar dari ambulan seorang yang terpidana mati. Kemudian diam di bawah tenda itu, kemudian Algojo datang, dipenggal lehernya, del gitu. Pasti langsung ada ngomong, Islam kok kejem banget ada hukuman mati. Ya ternyata secara manusiawi kita itu kalau punya keluarga dibunuh, kita merasa tenang dan adil enggak kalau dibunuh. Nah, letak keadilannya itu di situ. Kalau enggak dibunuh kan tadi bisa dendam 7 turunan, 10 turunan dan seterusnya. Nah, mungkin itu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau bertanya? Tolong yang belum puasa Syawal, masih ada waktu ya. Puasa Syawal itu 6 hari di bulan Syawal. Ya, siapa yang puasa Ramadan, kemudian puasa Syawal seperti puasa sepanjang tahun. Karena hitung-hitungan matematikanya begini, setahun itu tidak boleh puasa berapa hari yang haram? 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Maka kalau hitungan matahari, jumlah hari itu 365. Dikurangi 5, maka kalau kita puasa sebulan, berarti 30 hari, ditambah 6, seperti puasa 360. Kalau Samsiah, jumlah harinya berapa? Pernah ngitung enggak? Kalau matahari, Samsiah, kalau Komariah,
Kalau bulan-bulan Dzulhijjah macam-macam itu, yang bulan Islam jumlah harinya totalnya berapa? Totalnya setahun. Nah itu masalahnya nggak ada urusan sama gajian, jadi kita nggak terlalu itu ya. 353 sama 365. Makanya tiap tahun itu yang namanya Idul Fitri itu maju. Ya, nanti kalau nggak salah kita akan ketemu lagi 1 tahun 2 kali puasa. Kalau nggak salah tahun 2030 itu nanti kita, itu yang repot perusahaan tuh, 1 tahun ngeluarin 2 kali. Nah dari sekarang tuh para itu harus nabung ya. Siapapun yang hadir di majelis ini tolong soleh, nggak ada pilihan. Wong THR itu gara-gara apa? THR itu gara-gara ada Ramadan Idul Fitri. Ini kan aneh, THR-nya diterima, puasanya kagak. Nggak nyambung. Ya, kalau nggak ada Ramadan, nggak ada THR. Nah ini aneh, THR-nya diterima, puasanya enggak. Ya. Pendapat tentang puasa Syawal 3. 1, tidak boleh puasa Syawal kecuali yang punya hutang bayar. 1. 2, kalau bayar boleh kapanpun, qadha, yang penting tidak sampai bulan Ramadan tahun depan. Berarti sampai bulan Sya'ban masih boleh bayar. Yang ketiga dalam kitab I'anatut Thalibin, termasuk ada fatwa ulama yang sekarang masih hidup, Syekh Ali Jumat, bayar atau qadha Ramadan dilaksanakan di bulan Syawal, maka dapat dua-duanya. Misalnya punya utang 3, maka niatnya bayar 3 hari itu di bulan Syawal. Ditambah 3 hari lagi yang tidak bayar, maka mencukupi dua-duanya. Nah, tapi kalau kita enggak enak, masa enggak sendiri-sendiri, ya sudah pilih. Sekarang puasa 6 hari, nanti di bulan lain Syawal kita bayar. Ya bayarnya kalau enak ya Senin, Kemis, Senin, Kemis. Senin, Kemis itu kalau kita puasa wajib atau bayar di Senin, maka dapat fadilah juga menghidupkan hari Senin dengan puasa. Kemis juga begitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan wal asri dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berbahagia dengan ketaatan, dengan senyum dulu. Tengok kanan kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat ba'diyah.